Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keluarga cinta Rasul kelas 1 dan 1B? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingat, pandemi belum berakhir ya anak soleh, senantiasa menjaga protokol kesehatan dan menjauhi kerumunan. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, kita berdoa semoga Allah memudahkan kita semua dalam menuntut dan memahami ilmu. Amin. Baik, kita masuk di pembelajaran selanjutnya, bagian yang kedua, di masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Ya, dibuka di pelajaran 5-nya di halaman 21. Sudah juga disiapkan alat tulisnya. Nah, yang kemarin ini adalah Ibu ulas sedikit ya tentang pekan lalu materinya. Jadi ketika Ibunda Nabi ingin pulang ya, nah Ibunda Nabi mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal. Akhirnya Ibunda Aminah dimakamkan di Abwa dan jadilah Nabi Muhammad SAW pada waktu itu menjadi yatim piatu. Ketika Nabi menjadi yatim piatu, ya, lalu Nabi diasuh oleh sang kakek. Ayo, siapa yang masih ingat nama kakek Nabi Muhammad SAW siapa? Iya, betul, namanya Abdul Muthalib. Ya, nah, kakek ini merawat Nabi, ya, mengasuh Nabi dengan penuh kasih sayang, dengan kesenangan yang semua Nabi dapatkan, ya. Kakek sangat menyayangi dan mencintai Nabi. Nah, dalam masa pengasuhan dan perawatan ini hanya dilalui Nabi selama 2 tahun, ya. Hanya selama 2 tahun. Kemudian sang kakek meninggal dunia, ya. Dan ketika itu Nabi Muhammad yang masih kecil baru berusia 8 tahun, ya. Jadi ketika Ibunda meninggal, Nabi dirawat oleh sang kakek. Ya, tapi itu tidak berlangsung lama, ya. Kakek akhirnya meninggal dunia, lalu diasuh oleh pamannya, diberikan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib, ya. Jadi di sini ada 2 periode atau masa pengasuhan berbeda yang diterima oleh Nabi. Yang pertama oleh kakek, yang kedua oleh paman. Kalian tahu nggak nama paman kalian siapa? Tahu dong? Ya, pasti tahu. Baik, kita lanjut ya. Nah, setelah kakek Abdul Muthalib wafat, Nabi diasuh oleh sang paman. Sang paman ini bernama Abu Thalib. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib pun sama dengan kakek Abdul Muthalib, ya, dalam mengasuh dan merawat Nabi dengan penuh kasih sayang melebihi anak-anaknya sendiri, ya. Bahkan lebih mengistimewakan Nabi Muhammad, ya. Ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, paman Nabi adalah orang pertama yang selalu membela, selalu membantu apapun masalah yang Nabi hadapi, ya. Paman Nabi karena sangat sayang dan sangat cinta kepada Nabi, jadi apapun urusan Nabi, paman berusaha membela dengan sekuat tenaga, ya. Masya Allah, ya, luar biasa mempunyai paman yang sangat mencintai keponakannya, ya. Begitu juga paman kalian kan, pasti sangat sayang sama kalian. Tetapi Allah punya kehendak lain, ya. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, sang paman yang selalu membela Nabi akhirnya meninggal dunia. Tetapi ada yang disayangkan nih anak-anak solih. Ternyata Abu Thalib hanya membela keyakinan Nabi Muhammad untuk semua urusannya. Hanya mengakui, tapi tidak mau masuk Islam, ya. Hanya membela semua kepentingan Nabi, apapun keinginan Nabi, apapun semua urusan Nabi,
paman Nabi nomor satu membela, tapi paman Nabi di sini tidak masuk Islam ya, sehingga ia meninggal dalam keadaan kafir ya. Kita senantiasa berdoa kepada Allah ya anak soleh agar kita dimatikan dalam keadaan Islam ya, tetap sujud sampai akhir hayat dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memohon ya nak, jangan pernah kita tinggalkan untuk kita mati dalam keadaan Islam ya, sehingga jangan seperti Abu Thalib ya paman Nabi, walaupun lisannya mengakui semua urusan Nabi, semua masalah Nabi, semua untuk Islam, semua untuk Allah dibantu, tapi dia tidak mengakui tidak ingin masuk Islam ya. Nah, ini jangan sampai kita seperti ini. Kita yang sudah lahir dari semenjak lahir dalam keadaan Islam, kita bersyukur ya. Mudah-mudahan dan sampai akhir hayat kita pun kita mati dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soli wasoliha, Ibu ada tugas hari ini buat kalian ya, berdiskusi dengan orang tua atau keluarga atau kerabat yang ada di rumah. Yang pertama, membuat silsilah keluarga dari garis ayah dan ibu, yaitu menuliskan nama paman. Nah, jadi nanti kalian tulis nama orang tua kalian, kemudian kalian tarik garis baru, yaitu menuliskan kerabat dari ayah dan ibu, yaitu paman. Tapi jika ayah dan ibu kalian tidak punya kakak atau adik, ya tidak usah digambarkan. Bagi yang memiliki saja ya. Yang kedua, menulis nama lengkap kakek. Ayo, ya jangan-jangan lupa nih nama kakeknya siapa. Kakek dari garis ayah dan ibu, dan beri keterangan apakah masih hidup hingga sekarang atau sudah wafat. Tidak apa ya, kita biar kalian semakin kuat, semakin kenal silsilah keluarga kalian. Yang terakhir, menuliskan 5 hal yang kalian sukai jika bermain atau menginap di rumah kakek atau nenek kalian. Nah, ini pasti hal yang paling menyenangkan, tapi ibu cuma minta 5 saja ya. Apa saja sih yang kalian suka ketika bermain atau menginap di rumah kakek dan nenek? Nah, ya, jangan lupa jawabannya ditulis di buku tulis dengan rapi dan jelas ya, difoto dan dikirimkan ke nomor aktif Bulia. Paling lambat nanti malam ya jam 9 tugasnya dikumpulkan. Jika ada kendala, jika ada halangan, segera memberi kabar ya. Insya Allah kita pekan depan akan menghadapi ulangan pelajaran 5 ini. Insya Allah. Alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai ya. Senantiasa mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada yang belum dipahami, dan mengulang materi pembelajaran yang Bapak Ibu kalian sampaikan. Barakallahu fiik anak solih wa solihah. Sampai berjumpa pekan depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.